Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian untuk menjadi cakrawala dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Indonesia memiliki berjuta cerita daerah dengan keunikan yang tiada tara. Jangan ngaku anak Indonesia jika tidak tahu cerita daerahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Giovanno Azielo Danang Ramadan. Saya berasal dari SDIT Baitul Iza, Kota Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, Gio akan membawakan sebuah cerita daerah Bengkulu yang berjudul Bujang Awang Tabuang. Cerita ini Gio ambil dari laman web kumpulan cerita rakyat daerah Bengkulu. Teman-teman, beginilah kisahnya. Pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Peremban Panas. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana bernama Raja Kramo Ratu Agung. Raja memiliki permaisuri yang bernama Putri Rimas Bengsu. Keduanya telah lama menikah, namun belum memiliki keturunan. Hal ini membuat putri harus dibuang ke hutan. Padahal tanpa sadar putri sedang mengandung anak raja. Dum, 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 dum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keesokan harinya, saat sinar surya mulai menampakkan sinarnya, Rimas Bengsu meninggalkan kerajaan dengan ditemani oleh seekor harimau dan sepasang kera. Putri Rimas Bengsu menuju gubuk kecil di tengah hutan. Sekitar 9 bulan kemudian, Putri Rimas Bengsu melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Bujang Awang Tabuang. Hanya dengan pelayan kasih sayang, Bujang Awang tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang gagah. Tidak terasa 17 tahun terlewati. Bujang Awang tumbuh menjadi seorang anak yang perkasa. Kesaktian yang ia miliki tidaklah lain adalah buah kerja keras yang ia latih bersama harimau, kera, dan ibunya. Suatu ketika di bawah pohon rindang, ibu dan Bujang Awang sedang bercengkrama. Sesekali suara kicauan burung mengiringi percakapan mereka. Cit 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 cit. Wahai ibu, apakah benar aku tidak memiliki ayah? Setiap aku bertanya kepada ibu, aku tidak yakin dengan jawaban ibu. Apa yang kamu bicarakan ini, Awang? Sudah ibu bilang, ayahmu adalah seorang dewata. Setiap kali Bujang Awang bertanya tentang ayahnya, ibunya selalu berdusta. Hingga suatu ketika, ibunya tidak bisa berbohong lagi. Awang, sebenarnya ayahmu adalah seorang raja dari kerajaan Peremban Panas. Apa ibu? Jadi ayahku adalah seorang raja dari kerajaan Peremban Panas yang bernama Raja Kramo Ratu Agung, jawab Bujang Awang. Tanpa berpikir panjang, Bujang Awang langsung meminta izin kepada ibunya untuk menemui ayahnya. Dengan berat hati, Bujang Awang memberikan izin kepada Bujang Awang. Keesokan harinya, saat sinar surya mulai menampakkan sinarnya, Bujang Awang menempuh perjalanan seorang diri hingga ia akhirnya sampai di gerbang istana yang dijaga oleh prajurit. Wahai prajurit, bolehkah aku bertemu Raja Kramo Ratu Agung? Yang mulia, Raja Kramo Ratu Agung tidak bisa diganggu.
beliau hendak melangsungkan pernikahan dengan putri rambut perak dari kerajaan Pinang Jarang. Bujang Awang selalu memaksa prajurit, hingga akhirnya prajurit menyerangnya untuk mengusirnya dari kerajaan. Pertempuran antara Bujang Awang dan prajurit itu pun terjadi. Dengan kesaktian Bujang Awang dapat mengalahkan prajurit. Karena kelelahan bertarung, Bujang Awang tidur di alun-alun istana. Terlalu pulas ia tertidur hingga ia mendengkur. Suara dengkurannya membuat penduduk istana ketakutan karena membuat istana menjadi bergetar. "Hiya, hei prajurit, sudah kubilang jangan melawanku." Sontak penduduk istana langsung keluar dari istana. "Hei penduduk istana, ayo keluar, ada gempa!" Kejadian itu tidak berlangsung lama. Seorang prajurit menemukan sebuah pohon di luar istana yang tidak bergerak. Ia menelusuri dari mana asal suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari dengkuran Bujang Awang. Raden Tumenggung yang merupakan pati dari kerajaan Peremban Panas sontak membangunkan Bujang Awang dengan rasa kesal. "Hei, dari mana kamu ini? Dan apa keperluanmu datang ke kerajaan Peremban Panas?" Bujang Awang tidak menghiraukan pertanyaan Raden Tumenggung. Ia melanjutkan perjalanannya ke dalam istana. Karena dihiraukan, Raden Tumenggung menjadi kesal dan langsung menyerangnya. Pertempuran di antara mereka itu pun terjadi. Dengan kesaktian Bujang Awang dapat mengalahkan Raden Tumenggung. Melihat hal ini, Raja Kramok Ratu Agung turun tangan. Pertempuran antara bapak dan anak yang saling tidak mengetahui siapa lawannya itu sebenarnya terjadi. "Ha! Hiya!" Pertarungan itu sangat seru karena kedua-duanya sangat sakti. Hingga pertempuran itu berlanjut sehari semalam. Karena melihat kemampuannya itu pun seimbang, Raja Kramok Ratu Agung meminta pertarungan itu untuk dihentikan. Raja penasaran siapa lawannya itu. "Hei anak muda, siapa kamu? Dan apa keperluanmu datang ke istana ini?" "Nama hamba Bujang Awang. Ibunda hamba bernama Putri Rimas Bengsu. Dan ayahanda hamba bernama Raja Kramok Ratu Agung. Beliau ibuku diasingkan saat sedang mengandungku." "Apa? Jadi kau ini adalah anakku? Ya Tuhan, ampunilah hambamu ini yang sangat berdosa. Anakku, maafkan ayahmu ini." Raja Kramok Ratu Agung meminta maaf kepada anaknya. Ia tidak menyangka bahwa istri tercintanya sedang mengandung saat diasingkan. Ia lantas mengumumkan untuk pernikahannya dibatalkan. Dum, dum, dum. "Hei penduduk istana, aku membatalkan pernikahanku." Keesokan harinya, Raja Kramok Ratu Agung beserta prajurit yang bersenjata menjemput istrinya ke tempat pembuangannya. Bertemulah kembali antara Raja Kramok Ratu Agung dan istrinya. Saling menangislah keduanya. Putri Rimas Bengsu diajak kembali ke istana. Akhirnya, Bujang Awang Tabuang hidup berbahagia bersama ayahanda dan ibundanya. Walaupun hidupnya sudah bahagia bersama ibu dan ayahnya, Bujang Awang tidak melupakan sahabatnya, yaitu kera dan harimau yang memutuskan untuk tinggal di hutan. Bujang Awang kerap kali mengunjungi sahabatnya itu. Bagai pinang dibelah dua, begitulah rupa orang tua dan anaknya. Selesai sudah saya bercerita, ayo kita ambil
nihil pesan moralnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.